Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Maya Ulfa. Nah, di video kali ini aku akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya biar kalian tetap bisa cepat nyelesain skripsinya. Jadi, jangan lupa stay tune di channel YouTube aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Nah, bagi kalian yang masih berada di semester akhir, entah itu semester 5, 6, 7, 8 yang masih bingung bagaimana sih biar skripsi cepat selesai dan kita tuh cepet wisuda gitu ya. Nah, untuk itu aku punya beberapa tips dan trik yang mungkin bisa kalian coba dan bisa kalian praktekin. Semoga tips dan trik ini benar-benar bisa membantu ya, karena emang tips dan trik ini adalah pengalaman pribadi aku sendiri yang mengerjakan skripsi. Kalau dihitung keseluruhan tidak lebih dari 3 bulan, cukup 3 bulan saja udah bisa nyelesain skripsi, asal kita mau bekerja dan tidak malas. Bagaimana caranya, tips dan triknya? Oke, kita perhatikan satu persatu ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, tips yang pertama, sebelum kalian benar-benar nentuin mau pakai judul apa, kalian sebaiknya cari referensi yang mungkin bisa membantu kalian untuk menentukan judulnya. Nah, untuk mencari referensi ini sendiri, kalian bisa mulai di semester 5 dan 6. Kalau misal dari semester 5 dan 6, kalian ini istilahnya adalah mencuri start. Kenapa? Karena semakin banyak referensi yang kalian baca, maka kalian semakin mantap untuk memakai judul mana yang akan dibikin skripsi. Selain itu, ketika kalian nanti ditanya oleh dosen mengapa mengambil judul ini, kalian memiliki alasan tersendiri dan kalian memiliki referensi yang cukup untuk menjawab pertanyaan dosen, sehingga dosen akan cepat memberikan gambaran apakah skripsi yang kalian ajukan ini diterima atau ditolak. Tips yang kedua adalah, setelah kalian mencari berbagai sumber referensi yang ada yang menurut kalian cocok, maka ajukanlah judul itu ke dosen. Nah, memilih judul itu kalian harus mantap. Kenapa? Karena kalau kalian mantap dalam memilih judul, itu artinya kalian udah siap dengan segala konsekuensi yang ada pada judul tersebut. Termasuk salah satu tipsnya biar kalian tidak lama-lama dalam mengerjakan skripsi adalah kalian ketika memilih judul itu harus sudah tahu teorinya. Kalau kalian sudah menemukan teorinya, itu akan mempermudah kita mengerjakan skripsi. Kalau kita kesusahan dalam mencari teori, itu sama saja kita membuang-buang waktu dalam mengerjakan skripsi. Selanjutnya, yang ketiga adalah setelah judul kalian di-ACC oleh dosen dan kemudian mendapatkan dosen pembimbing, pastikan kalian bertemu dengan dosen pembimbing yang berguna untuk membahas kontrak bimbingan. Dengan adanya kontrak bimbingan ini, kita akan semakin teratur dan juga kita akan lebih rajin dalam mengerjakan skripsi. Kenapa? Dalam kontrak bimbingan ini biasanya kita harus mengetahui apa yang disukai dosen, apa yang tidak disukai dosen, kemudian berapa lama target kita dalam mengerjakan skripsi. Dengan begitu kita akan terpantau terus oleh dosen pembimbing. Kemudian ketika kita mengatakan bahwa target mengerjakan skripsi kita tidak lebih dari 3 bulan, maka di sana dosen akan memberikan jadwal-jadwal tersendiri untuk kita sehingga kita bisa fokus dalam mengerjakan skripsinya, dan kita memiliki jadwal kapan kita bimbingan, kapan kita revisi, dan kapan kita
untuk segera sidang pendadaran. Dengan begitu, kita memiliki jadwal yang cukup tertata daripada mahasiswa yang tidak melakukan kontrak bimbingan dengan dosen pembimbingnya. Tentu saja ini pernah aku lakuin ketika masih kuliah dulu, dan itu benar-benar terbukti kalau kita melakukan kontrak bimbingan dengan dosen pembimbing itu kita lebih tertata ketimbang dengan mahasiswa yang tidak melakukan kontrak bimbingan dengan dosennya. Yang ini mengakibatkan semakin lamanya skripsi kita dan tidak ada kemajuan. Dengan adanya kontrak bimbingan ini, kita akan semakin maju terus. Istilahnya adalah skripsi kita itu semakin berkembang dan lebih cepat daripada teman-teman yang lainnya. Selanjutnya yang keempat. Nah, yang keempat ini kita mengerjakan proposal. Mengerjakan proposal itu nggak perlu lama-lama, biar dosen itu nggak cepat lupa sama kita. Kenapa? Kalau kita lama-lama dalam mengerjakan proposal, berarti kita akan memerlukan waktu lebih lama lagi untuk membahas bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Karena nanti setelah adanya seminar proposal, tentu saja masih ada revisi untuk bab 1 sebelum kita masuk ke bab 2. Nah, makanya dengan proposal ini jangan kerjakan lama-lama. Apa yang sudah didapatkan ketika kita mencari referensi, kita gunakan di dalam mengerjakan proposal ini, sehingga meskipun belum begitu sempurna, setidaknya ada sedikit kesalahan yang ada di bab pertama atau proposal ini, sehingga kita bisa lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab 2, bab 3, bab 4, atau bahkan bab 5 tanpa lama-lama, sehingga dosen juga tidak akan cepat lupa dengan kita karena kita sesering dan seintens itu ketemu dengan dosen pembimbing. Tips dan trik selanjutnya, ketika kita mendapat revisi, jangan lupa revisi itu segera dikerjakan agar tidak lupa apa saja yang perlu direvisi dari dosen tadi. Setelah kita revisi, kita jangan lama-lama dalam mengerjakan revisinya. Cukup 1 atau 2 hari, kemudian kita bimbingan lagi kepada dosen pembimbing. Hal ini dimaksudkan agar terlihat betapa semangatnya kita dalam cepat-cepat dalam menyelesaikan skripsinya. Ini memberikan nilai plus bagi kita sendiri di mata dosen. Trik selanjutnya adalah sebelum revisi itu diserahkan ke dosen pembimbing, alangkah baiknya kita cek lagi skripsi kita dengan cara kita mencari partner. Nah, partner ini gunanya untuk membantu kita dalam mencari kesalahan yang ada dalam skripsi kita. Karena kalau kita membaca skripsi kita sendiri, kita pasti akan merasa paling benar dan kita tidak menemukan kesalahan meskipun itu sangat kecil. Tetapi ketika kita memiliki partner, yaitu orang yang mau membaca skripsi kita, nanti kita akan mudah menerima kritik, sehingga sebelum revisi itu diserahkan ke dosen, kita udah revisi sendiri, kemudian ketika diserahkan ke dosen akan meminimalisir kesalahan yang ada dalam skripsi kita. Ini tentu sangat efektif bagi kita yang sangat ingin cepat dalam menyelesaikan skripsi. Tips terakhir adalah jadikan satu motivasi untuk kalian terus mengerjakan skripsi. Entah itu bisa berupa, jika aku lulus cepat maka aku akan mendapatkan beasiswa di luar negeri, atau jika aku lulus cepat aku akan diterima bekerja di perusahaan internasional. Pokoknya apapun itu yang membuat kalian tetap semangat, jadikan motivasi itu sebagai acuan kalian agar tetap terus melanjutkan skripsimu. Jadi ketika malas melanda, maka itu akan hilang dengan motivasi apa yang ingin kita capai saat itu. Dengan begitu, skripsi akan tetap berjalan dan cepat selesai. Nah, itu dia tips dan trik sedikit yang bisa aku sampaikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like,
comment, share, and subscribe channel YouTube aku ini. Bye bye.